Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market dimana kalau kita lihat bersama hijau royo-royo ya teman-teman. Untuk Bitcoin sendiri mengalami kenaikan 1,3% per video ini dibuat ya. Tentunya kenaikan dari dedengkot cryptocurrency membuat harga semua aset ya mengalami tingkat kenaikan, walaupun kenaikannya masih dibilang tergolong kenaikan sangkut ya karena belum bisa menjemput kita semua. Oke. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada berita yang cukup positif ini untuk market ya ke depannya. Ini menurut saya pribadi loh ya. Langsung saja kita lihat ulik ya teman-teman ya. Yang pertama dikutip dari investing.com teman-teman, dimana kalau kita lihat di sini UN ya calls pada Fed bank sentral lain untuk menghentikan kenaikan suku bunga. Oke ya. Jika suku bunga tidak dinaikkan ya untuk menghentikan kenaikan suku bunga, berarti akan ada nilai penurunan daripada dolar. Seperti itu kalau menurut saya, karena dolar sekarang dalam bentuk rupiah itu sekitar 15.200-an ya, kenaikan yang cukup amazing. Itulah yang salah satu membuat Bitcoin itu drop juga gitu ya, karena Bitcoin dengan dolar itu berbanding terbalik. Ketika dolar turun Bitcoin naik ya kan, ketika dolar naik Bitcoin turun. Nah jadi kalau nggak ada kenaikan suku bunga ya secara perlahan ya kan, dolar akan turun ya. Dan di sini pun ada beberapa orang yang memprediksikan bahwasanya tingkat inflasi di tahun 2023 bisa mencapai bisa turun sampai ke 3% katanya seperti itu, karena kita ketahui bahwasanya di bulan Agustus ya suku bunga sampai suku bunga lagi ya, inflasi itu sampai 6,5% ya kalau nggak salah ya. Dan data CPI di bulan kemarin teman-teman yang keluar itu kan 8,5 ya, 8,5% gitu. Dan kenaikan suku bunga yaitu 75 basis poin seperti itu. Dan untuk bulan ini kan nggak ada ya, nanti di bulan September akan ada lagi perihal suku bunga ya, kita lihat nanti ke depannya. Maka dari itu di bulan Oktober ini banyak momen-momen di mana suatu aset ngeluarin projectnya ya kan, karena memang dari segi suku bunga nggak akan ada kenaikan untuk di bulan Oktober ini, adanya di September kalau nggak salah seperti itu teman-teman ya. Dan kabar berikutnya teman-teman di sini datang dari token Luna Classic dan Shiba Inu, di mana David Goldstein membandingkan Terra Luna Classic launch dengan Shiba Inu. Nah jadi David Goldstein ini ya teman-teman, Goldstein ya, ini membandingkan antara Luna Classic dengan Shiba Inu ya untuk tingkat hype-nya seperti itu. Jadi dibandingkan nih antara Shiba dan Luna Classic. Nah, di sini menurut David Goldstein ini teman-teman ya, membandingkan Luna dengan Shiba sebelum menjadi parabola, tetapi tetap berhati-hati. Nah, dia juga menyuruh kita berhati-hatilah dengan apa yang terjadi saat ini gitu teman-teman. Dan di sini dalam sebuah tweet hari ini, pendiri media Goldstein, David Goldstein ya, telah membandingkan Luna Classic dengan hari-hari awal Shiba Inu, mencatat energi serupa dari komunitas Luns ya. Memang ya di awal-awal Shiba Inu sebelum kenaikan di tahun 2021 memang komunitas daripada Shiba Inu sangat frontal juga gitu teman-teman ya. Namun ia menekankan bahwa utilitas harus menjadi fokus utama masyarakat. Oke, Goldstein ini menegaskan lagi bahwasannya utilitas ini yang paling penting gitu ya kan. Nah untuk saat ini memang utilitas dari Luna Classic bisa dikatakan belum ada gitu ya kan. Terus Luna Classic sedikit mengingatkan saya pada Shiba, dalam arti betapa gilanya komunitas ketika mereka pertama kali muncul di tempat kejadian, tulis Goldstein, tapi utilitas adalah kuncinya. Nah dulu waktu Shiba Inu sebelum hype-hype-nya itu ya kan, sebelum muaceng tinggi-tingginya, memang Shiba Inu ini memang dibuat sebagai token senang-senang gitu. Tapi ketika hype-nya naik secara perlahan, utilitas daripada Shiba Inu itu terbangun teman-teman ya, terbangun sampai saat ini utilitasnya sangat kuat untuk Shiba Inu sendiri. Nah ini menurut Goldstein ya, untuk Luna Classic ini akankah dia bisa seperti Shiba Inu dulu ya kan? Kalau komunitas Luna Classic saat ini memang frontal kayak Shiba Inu waktu dulu di tahun 2021 ya, sangat frontal sekali, sangat bisa dikatakan powerful ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ya kan Luna Classic secara perlahan dia akan membangun utilitasnya kembali gitu ya kan. Nah di sini
Perlu disebutkan bahwa Shiba Inu adalah cryptocurrency paling populer tahun 2021, bahkan melebihi Bitcoin, khususnya token melonjak lebih dari 45 juta persen ya. Karena di tahun 2021 mungkin yang beli di bulan Januari ya kan, terus ngejual waktu dia naik sampai 1,2 rupiah atau berapa itu ya kan, itu pasti kalian cuannya luar biasa teman-teman ya. Mungkin banyak juga orang-orang yang sudah menjadi jutawan ya kan, miliarder dari Shiba Inu ketika memang dia bisa menyentuh di area 1,2 rupiah kalau nggak salah harganya waktu itu, oke? Nah, seperti Shiba Inu Launch semakin mendominasi percakapan cryptocurrency, komoditas yang aktif itu terus memimpin tren pencarian pada platform pelacakan data dan mendominasi volume di bursa yang telah menunjukkan dukungan untuk itu. Oke, ya memang kalau kita lihat lagi ke belakang untuk saat ini ya, komunitas daripada Luna Classic ini sangat frontal sekali ya kan, sangat bisa dikatakan kuat ya untuk saat ini, karena kalau kita lihat bersama di Twitter pun banyak sekali ya kan, sekarang pun lagi mendesak untuk Coinbase untuk bisa melisting daripada Luna Classic itu ya kan. Nah, terus di sini perusahaan analisis pasar Sentiment Fed mencatat bahwa pada bulan September bahwa Lunch menunjukkan volume dan aksi harga yang serupa dengan Dogecoin dan Shiba Inu sebelum mereka menjadi parabola. Nah, akankah ya kan? Nah, ini kan sudah ada kemiripan nih antara Luna dan Dogecoin dan Shiba Inu ya menurut David Goldstein. Akankah dia menjadi parabolik berikutnya gitu? Akankah dia menjadi kenaikannya yang bisa gila-gilaan gitu, teman-teman. Jadi di sini hanya sekedar pandangan daripada David Goldstein ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi potensi itu masih ada ya. Apalagi di sini juga dijelaskan ya, Launch baru-baru ini memanfaatkan volume yang setara dengan Ethereum dan terus menjadi salah satu dari 10 aset teratas dengan volume perdagangan 24 jam. Ya, kalau pergerakan volume perdagangan 24 jam antara Luna Classic dengan Ethereum itu memang salip-salipan ya. Kadang Ethereum kesalip, kadang Luna turun lagi, kesalip, turun lagi, seperti itu ya untuk volume perdagangan 24 jam. Nah, Goldstein menolak tersebut ya, menolak token tersebut, menyebutnya sebagai tiket lotre. Oke, menolak token tersebut, menyebutnya sebagai token lotre. Namun pengusaha telah menunjukkan beberapa kegembiraan tetap tentang proyek tersebut setelah rilis peta jalan oleh Terra Rebels. Oke, untuk saat ini memang Luna Classic ini ya, peta jalan ini sudah dikeluarkan oleh Terra Rebels ya untuk Luna Classic. Terdiri dari 3 poin penting yang memang ada di peta jalannya ya, salah satunya yaitu repack lagi antara USDC dengan Luna Classic ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah membangun lagi ya, intinya pondasi-pondasinya ya, proyek-proyek ya biar mau berdiri lagi gitu ya, mengimplementasikan jaringan Luna Classic kayak gitu teman-teman. Jadi akan secara perlahan pondasi-pondasi tersebut antara Luna Classic ini ya akan bisa bangkit secara perlahan-lahan. Ya mudah-mudahan peta jalan tersebut bisa terrealisasi dengan sempurna gitu, harapan daripada kita semua tentunya. Nah, itulah beberapa ya perbandingan antara Shiba Inu dengan Luna Classic menurut hype-nya teman-teman ya. Jadi hype daripada Shiba Inu dan Luna Classic ini hampir-hampir sama sebelum menyentuh parabolik baru ya, atau menyentuh kenaikan yang cukup lumayan. Mudah-mudahan sih bisa ya kayak gitu, harapan kita semua ya. Intinya Luna Classic ini untuk jangka panjang, sudah saya sering ingatkan, ketika kalian cuan ya kan bisa amankan modal terlebih dahulu seperti itu. Tapi ya tergantung ke teman-teman kembali lagi, karena semua keputusan itu ada di tangan teman-teman. Saya hanya memberikan saran dan informasi saja ya, jika mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa, karena setiap orang itu mempunyai strateginya masing-masing. Intinya Luna Classic untuk jangka panjang, jangan pernah berpikir hari ini masuk lusa bisa jadi kaya raya ya teman-teman. Inilah cryptocurrency. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic dan Shiba Inu, semoga bermanfaat. Salam cuan.